pagi anak-anak, dengan Miss Yeti di sini. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan. Nah, mari kita belajar bersama. Teks laporan dan kalimat efektif. Laporan itu apa ya? Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan berdasarkan suatu kegiatan. Nah, kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan perjalanan maupun pengamatan. Laporan perjalanan. Laporan perjalanan merupakan uraian yang mengungkapkan kejadian atau peristiwa penting dari perjalanan. Laporan perjalanan berbentuk paparan. Berbagai bentuk laporan perjalanan antara lain perjalanan wisata, perjalanan dinas, studi banding, kunjungan kekerabatan, dan petualangan. Beberapa aspek yang perlu dikemukakan dalam laporan hasil kunjungan yaitu tempat yang dikunjungi, waktu dan tempat kunjungan, serta peristiwa menarik yang dijumpai selama kunjungan. Laporan pengamatan. Laporan pengamatan didasarkan hasil penglihatan, pendengaran, perabaan, atau hasil penginderaan lain. Laporan pengamatan hendaknya mengemukakan hasil pengamatan penting dan menarik. Nah, anak-anak, biasanya laporan itu terdiri atas beberapa bab. Setiap bab dalam laporan terdiri atas beberapa paragraf. Tiap-tiap paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang saling berkaitan sehingga membentuk satu ide pokok. Tapi nanti kita akan membuat laporan pengamatan yang sederhana saja, ya. Laporan rumpang dapat dilengkapi dengan kalimat yang berkaitan dengan isi laporan. Kalimat yang digunakan untuk melengkapi laporan rumpang tersebut harus membuat padu kalimat dalam laporan. Maksudnya adalah kalimat tersebut memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Artinya adalah kalimat tersebut ditulis berdasarkan kalimat sebelumnya dan kalimat tersebut juga menjadi dasar dalam penulisan kalimat sesudahnya. Saat anak-anak nantinya diminta untuk menyusun sebuah laporan, pastikan kalimat yang kalian gunakan adalah kalimat yang efektif. Membuat kalimat tentu saja bukan sesuatu hal yang susah. Tetapi, apakah kalimat yang kita buat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Kalimat dapat terdiri atas fungsi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap yang diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, atau seru. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang kita buat tidak efektif. Memang tidak semua fungsi tersebut ada dalam sebuah kalimat. Akan tetapi, sebuah kalimat minimal harus terdiri atas fungsi subjek dan predikat. Penggunaan kalimat dapat menjadi tidak efektif. Ketidakefektifan kalimat menyebabkan maksud kalimat tidak dapat dipahami oleh penerima atau pendengar. Dari tadi kita membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kita akan menggunakan kaidah menurut ejaan yang disempurnakan. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak. Syarat yang pertama adalah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dulunya terkenal dengan istilah EYD, ejaan yang disempurnakan.
Anak-anak, sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Syarat yang kedua adalah sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, baru kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Contoh, Dinda memasak pagi itu nasi goreng. Kita ubah menjadi Dinda memasak nasi goreng pagi itu. Syarat yang ketiga adalah tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian buat ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian kemukakan. Syarat yang terakhir adalah tidak ambigu. Penggunaan kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindarkan pembaca dari multitafsir atau ambigu. Maka ambigu bisa dipahami sebagai makna ganda atau memiliki arti lebih dari satu. Silakan baca kalimat berikut. Ini penjelasannya. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit, asalkan sudah memahami ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan unsur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan unsur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama adalah pastikan kalimat yang dibuat minimal terdiri dari dua unsur, yakni subjek dan predikat. Jika unsur tersebut tidak ada, kalimat akan menjadi tidak efektif. Kalimat tersebut akan menjadi rancu dan membingungkan. Contohnya, memasak di dapur. Siapa yang memasak di dapur? Maka menjadi efektif jika Diana memasak di dapur. Selanjutnya adalah jangan meletakkan kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Akan menjadi efektif jika kita mengubahnya menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Selanjutnya adalah tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contohnya demikian. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Menjadi efektif jika kita mengubahnya menjadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Selanjutnya adalah kehematan kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele, kalian tidak boleh menyusun kata-kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, dan yang kedua mengenai kata-kata bersinonim. Contoh, banyak anak-anak bermain kelereng di depan rumah Andi. Kata banyak dan anak-anak merupakan kata jamak. Kalimat tersebut akan menjadi efektif jika kita ubah menjadi
banyak anak bermain kelereng di depan rumah Andi, atau anak-anak bermain kelereng di depan rumah Andi. Contoh selanjutnya, ia masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat tersebut tidak efektif. Akan menjadi efektif jika kita mengubahnya menjadi ia masuk ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frase ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun, kata masuk lebih tepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Ciri kalimat efektif selanjutnya adalah kesejajaran bentuk. Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Demikian contohnya. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat tersebut tidak efektif. Menjadi efektif jika kita mengubahnya. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ciri selanjutnya adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu, kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah atau pun. Perhatikan contoh berikut. Kamu sapulah lantai rumahmu agar bersih. Kalimat tersebut tidak efektif dan akan menjadi efektif jika kita mengubahnya demikian. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ciri yang terakhir adalah kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Perhatikan contoh berikut. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kamu persilakan. Kalimat tersebut tidak efektif dan akan menjadi efektif jika kita mengubahnya demikian. Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Miss Deti berharap kalian dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Di sini dahulu pembelajaran kita kali